Halo, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu, tanggal 30 Oktober tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate saja, dan silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kalau saya merasa waktu membuat bacaan 2 hari berturut-turut yang lalu itu nada saya lebih rendah dan antusiasme saya juga lebih sedikit ya dibandingkan hari ini. Mudah-mudahan hari ini kita bisa lebih banyak mendapatkan energi yang lebih positif ya dibandingkan kemarin. Kalau buat teman-teman yang memang 2 hari berturut-turut hari Kamis Jumat itu bukan hari yang mudah, kalau ya mudah-mudahan nggak perlu ada hal yang sulit, dan hari ini adalah hari yang antusias. Dan buat beberapa mungkin memang masih ada komunikasi yang beriak lah dengan pasangan ya, karena bulan oposisi dengan Jupiter ini biasanya either kalau punya masalah hari ini bisa terprovokasi untuk saling komunikasi untuk saling menang-menangan gitu ya, karena oposisi itu kan menang-menangan, but somehow mudah-mudahan ketemu lah, ada titik temunya, karena ada trine dan sextile dengan Venus, dan pada saat ini ya, pada hari ini kita lihat Venus sedang conjunction dengan Juno, yang artinya memang buat pasangan suami istri, pasangan yang memang sudah bersama sejak lama, itu seperti punya kesempatan untuk bicara lah. Jadi ada sisi positifnya. Hanya saja ini mungkin buat beberapa, nggak semua. Ini ada orang ketiga di sini ya, karena di sini ada Venus, bulan, dan Aries. Memang somehow hubungan resmi ini sedang diuji. Kemana arahnya kita nggak tahu kan. Setiap orang ceritanya beda. Apakah ini sudah berakhir? Apakah ini hanya ujian sementara? Apakah ini memang justru akan memperkuat hubungan yang sudah ada? Nggak ada yang tahu. Atau istilahnya adalah setiap orang punya perjalanan yang berbeda-beda dan masing-masing punya hak untuk memperjuangkan apa yang diimpikan. Itu. Jadi perkara itu nanti berakhir terus menjadi semakin kuat, itu kan hasil itu kan kita nggak bisa tentukan, karena setiap orang beda, simply karena setiap orang beda, jadi nggak bisa diomongin hanya di sini. Tapi energi yang dipancarkan adalah untuk kita mulai menjamah masalah yang barangkali agak sukar untuk dibicarakan, apapun kondisinya. Niatnya, walaupun sebaik apapun kondisi ini pasti akan membawa oposisi. Tidak bisa dihindari. Pertama, karena bulan oposisi Jupiter. Nggak bisa dihindari, pasti ada perbedaan pendapat. Kemudian walaupun trine, tapi ada Aries di situ. Ada energi yang memang ingin menguji istilahnya, karena saya nggak mau melihat ini sebagai negatif. Semesta itu memberikan semua pada kita, termasuk energi yang susah ditangani. Itu bukan untuk supaya jahil gitu ya, istilahnya untuk jahil gangguin kita, nggak ada. Kalau kita berprasangka baik kepada pencipta semesta, itu energinya itu bukan jahil, tapi emang ingin memperkuat atau memastikan apakah ini memang sesuatu yang potensi atau tidak untuk perkembangan kita, terutama perkembangan spiritualitas kita. Karena itu kan tujuan kita hidup, kita menikmati kehidupan keseharian, kita menikmati kekayaan yang ada di sekitar kita, kekayaan alam, kekayaan emosi, kekayaan cinta, kenikmatan di dalam apa yang kita bisa terima di penginderaan kita. Tetapi pada akhirnya nggak ada satupun itu kita bawa ke dunia spiritual kan. Kenikmatan duniawi, harta benda, ilmu pengetahuan, itu bentuknya akan beda, tetapi memang apa pencapaian di kita itu lebih ke spiritualitas kita, seberapa kita mampu menemukan kembali jalan pulang.
Oh my God, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba pembicaraannya jadi jauh seperti ini ya. Kita langsung saja ke Rumi. Dan tadi padahal belum menyentuh Rumi, tapi rasanya kok sudah dalam banget gitu ya. The impossible made possible. Iya jelas. Jadi memang yang tadinya komunikasi ini kayaknya nggak mungkin, somehow walaupun ada pertentangan, tapi ini adalah fasilitasi untuk menemukan kembali apa yang menjadi penting dari hubungan ini. Hubungan yang penting adalah hubungan yang membangkitkan, membuat bahagia, yang memfasilitasi kita untuk berkembang menjadi lebih indah, lebih damai di hati. Ya seperti itu kan, bukan sebaliknya. Ini semua pilihan dan ini adalah pembelajaran hidup untuk kita terus berkembang. Ya jelas sekali di sini. Ini pilihan kita. Apakah kita mau belajar atau tidak untuk terus berkembang? Kayaknya sih tetap dalam spiritualitas, dan spiritualitas itu levelnya beda-beda. Kalau di sini kartu yang muncul adalah proteksi. Jadi kalau menurut saya yang saya bilang tadi, karena bulan dan Jupiter oposisi dan trainnya juga mengandung Aries, itu kan kayaknya kok kenapa sih kita kok dikasih masalah, dikasih ujian sukar banget, jahil banget sih gitu kan. Enggak. Jadi kembali lagi, kalau misalnya kita merasa kok kehidupan mempermainkan kita, mempermainkan perasaan kita, that is not true. Di setiap ujian kita diminta, permintaannya kepada kita ketika kita dikasih masalah, supaya kita menemukan kembali core-nya. Core-nya itu ya spiritualitas, syukur, belajar menghargai diri sendiri. Sama hal yang saya bilang cheesy kemarin, tapi memang hanya itu, cinta, tentang cinta. Cinta kepada alam semesta yang dimulai dari belajar mencintai ke pasangan, ke kebendaan, kemudian belajar mencintai diri sendiri tetapi yang lebih matang, dan kemudian menemukan spiritualitas itu yang sedang diarahkan pelan-pelan. Setiap langkah adalah pelajaran itu. Saya nggak tahu saya kenapa kayak orasi ya. Terus dan ini dalam proses itu, setiap langkah perjalanan kita itu ada yang memproteksi, ada yang kita selalu dalam kondisi dilindungi. Banyak sekali malaikat yang berusaha untuk memastikan kita dalam kondisi baik-baik saja. Ya, ini pertama meditation, karena ini jelas menemukan kembali core ya, dan mungkin kebanyakan dari kita sudah berusaha mulai mencari kekuatan dari dalam diri sendiri. Study masih sama ya dengan ini, belajar. Dan kalau kita belajar, ada hal yang kita tadinya pikir tidak mungkin, itu menjadi mungkin. Itu semua kan fungsi belajar. Bagaimana kita belajar membuat jembatan. Sama kan kalau kita ambil ke sisi yang tadinya kita melihat ini sungai lebar banget, kita harus pakai perahu kecil, ini hanyut. Nah kalau ini kita di sini sampainya di sana, di ujung yang satunya kita harus balik. Ternyata ada teknologi yang namanya membuat jembatan dari beton. Itu kan belajar itu ada fungsi, kita dikasih otak untuk belajar bahwa setiap masalah itu selalu ada pemecahannya. Bahkan yang paling nggak mungkin pun, penyakit yang sangat kecil, virus, kalau kita lihat, oh ternyata dia ada vaksinnya. Oh ternyata kalau belum ada vaksinnya, virus itu akan terus berkembang, berevolusi. Ya sama seperti manusia selalu berevolusi, virus juga individu yang bisa berevolusi. I don't know why, kenapa saya kayak orang orasi dari tadi. Anyway, near future-nya adalah intention. Yang penting adalah setelah kita punya semua pengetahuan tersebut, apapun bentuknya pengetahuan tersebut, yang namanya pulpen, ia tetap pulpen. Kita bisa tulis untuk kebaikan, menambah ilmu pengetahuan, menggunakan ilmu pengetahuan tersebut kemudian menjadi bermanfaat buat masyarakat, atau kita bisa menggunakan pulpen itu untuk menulis hal yang buruk, menggosok semua orang, supaya itu tergantung pada intensi kita. Pulpennya tetap pulpen, pengetahuannya tetap pengetahuan. Tapi yang membedakan ketika pengetahuan dan pulpen tersebut ada di orang yang punya intensi baik, maka dia akan menjadi cahaya buat banyak orang, membantu dia menemukan core-nya. Dan kalau dia
terfokus pada intensi yang sebaliknya, dia akan semakin jauh dari menemukan kembali home dan core-nya dia. Dan setiap intensi yang bukan cinta, bukan kembali ke rumah, tanda petik, itu selalu membawa kekecewaan pada akhirnya. Ya, itu udah rumus. Jadi bukan berarti nggak boleh, bukan itu. Tetapi bahwa kalau kita fokusnya pada keduniawian dan lupa bahwa pada saatnya itu akan ditimbang, dan seberapa besar timbangnya adalah seberapa besar manfaatnya itu untuk kemanusiaan dan diri sendiri, khususnya spiritualitas, ya nggak ada harganya karena currency-nya itu ya yang dihitung. Kalau di sini di Indonesia rupiah, kalau di Eropa pakai euro atau euro, kalau pakai dolar, kalau di dunia sana nggak ada satupun itu. Jumlah timbangan atau barter yang menjadi hitungan itu adalah kebaik-hatian, seberapa banyak umat manusia yang lain terbantu oleh kita. That's just it, no? Stable, cautious, protecting. Saya pikir ini protectionnya tadi masih sama, ya karena kita sebenarnya dalam kondisi terproteksi. Entah diri kita sendiri yang sudah mampu memproteksi diri sendiri ataupun semesta. Jadi itu kan selalu bertahap, selalu bertingkat. Challenge-nya adalah depth. Ya kayaknya kita kekurangan, kita kehausan, kayak kita nggak pernah cukup gitu loh. Apapun yang diberikan kepada kita, kita nggak pernah cukup. Kita kurang cantik, kita kurang ganteng, kita kurang kaya, mobil kita kurang keren, perusahaan kita itu kurang banyak keuntungannya, semua serba kurang. I don't know why ya, saya dari tadi persis kayak orang orasi. Advice-nya meaningful work. Ya, bekerja yang penuh dengan makna, precision, tepat, efisien, komitmen, kerja yang sesungguhnya kerja. Dan di sini inner wisdom hasilnya. Jadi kalau kita bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi ini semua kan tentang harta, tentang material. Pada akhirnya kita paham tentang semuanya, ya bahwa kita terproteksi, bahwa proteksi itu bisa mereteli istilahnya ya, bisa rontok, proteksinya rontok kalau kita sendiri punya intensi yang gak seimbang tadi. Kita menjual nafsu kemenangan kita, artinya kita sedang menjual proteksi, karena kita membuka diri untuk menjadi tidak adil, dan pada saatnya nanti kita harus membayar dengan orang yang diperlakukan tidak adil akan mencari cara untuk menyerang kita kembali. Artinya proteksi kita hilang. Kalau kita selalu berada di tempat di mana kita aman, tidak melakukan hal yang tidak seimbang terhadap kepentingan orang lain, proteksi itu aman dan sangat firm. Ya, itu aja. Dan itu artinya kita harus kerja keras memastikan bahwa intensi kita selalu dalam kondisi yang terbaik untuk kita dan untuk orang lain. Dan itu adalah jaminan dari proteksi. Kalau kita keluar dari itu, ya proteksinya juga jelas nggak berlaku. Kita udah jual proteksinya untuk harta or whatever. Whatever you have the desire to do, you have the ability and power to do. Apapun, kalau kita merasa kita harus menjual yang idealisme kita, dan kita pikir karena kita tidak punya pilihan, sepertinya semesta ingin mengingatkan, enggak, kamu punya, apapun yang kamu ingin lakukan, kamu punya kekuatan untuk melakukan sesuai dengan intensi dirimu. Oke, Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.